Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'da ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang uraian yaitu tasawuf ilmiah eksakta. Akan menjelaskan tentang yaitu satu hadis yang bunyinya aqrabun nasi minallahi atwa'uhum lahu wa a'lamuhum bih. Orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling taat dan paling kenal dengan Allah. Ngoten Mbah ya. Nggih. Orang yang paling taat dan paling kenal dengan Tuhannya itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis itu kok diembel-embeli orang yang paling taat dan paling kenal. Karena iblis pun juga kenal tapi tidak taat. Iblis pun kenal makrifat tapi tidak taat, maka itu tidak bisa dekat dengan Allah. Maka di ranah qadim itu hanya ada yang namanya ridho Allah dan laknat Allah. Yang adanya ridho Allah dan laknat Allah. Kalau kita menempuh jalan iblis berarti menuju laknat Allah. Kalau kita menempuh jalannya para nabi, para rasul, adalah kita menempuh ridha Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalannya para nabi yang telah menempuh jalan ridha Allah. Untuk kita bisa mengenal Allah itu sangat mustahil kalau manusia ini dengan sendirinya untuk bisa mengenal Allah tanpa ada sang pembimbing, tanpa memakai yang namanya wasilah. Wasilah, lantaran. Wasilah di sini jangan kau artikan yang aneh-aneh seperti kuburan, amal-amal, tapi wasilah di sini yang dimaksud ulama ahli tasawuf, wasilah adalah nur Allah yang ada di dunia ini yang dibawa oleh seorang yang dipilih Allah, yang secara estafet turunnya dari para nabi, para khalifahnya nabi, atau para ulama waris yang sekarang dinamai waliyah mursyidah. Waliyah mursyidah itu seorang yang diamani Allah Ta'ala untuk membawa nurnya Allah. Kita tidak akan bisa kenal Allah tanpa lewat orang itu. Allah Ta'ala sendiri untuk menghubungi hambanya juga lewat wasilah utusan. Maka tidak mungkin kalau kita akan menghubungi Allah Ta'ala kok tanpa wasilah. Sangat tidak masuk akal. Kalau orang itu berkata, saya sudah kenal Allah, saya langsung saja ke Allah. Hanya mau berbekalan yakin. Pakai yakin, sebenarnya yakin, mantep. Saya berdoa langsung kepada Allah. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin sebatas keyakinan dalam akal tanpa masuk ke rohani itu ditolak karena ada hadis innallaha yaqbalul haqqo min ibadihi wa yaruddul yakina wal aina. Allah Ta'ala itu menerima dari hambanya yang hakul yakin dan menolak
ilmu yakin dan ainul yakin. Maka dari itu harus hakul yakin kenal Tuhan itu. Karena Tuhan itu maha hak, maha nyata, sangat nyata sekali. Akhirat pun juga nyata. Kita harus mengenal, membuktikan secara nyata. Kita beragama itu harus hakul yakin. Inilah praktek beragama. Beragama itu harus praktek sendiri. Kalau sudah praktek, nanti kita merasakan ilmu yang dikucurkan dari Allah, bimbingan Allah, yaitu lewat nurnya, yaitu guru mursyid. Tidak mungkin kita beragama hanya sebatas yakin saja. Pokoknya yakin, mantep, itu sangat tidak masuk akal sekali, karena yang kita minta adalah Allah yang maha hak, maha benar. Kita untuk mengenal pun juga dengan secara hak. Lah, begitu Mbah. Nanti kalau ada pertanyaan, Tanya Mbah. Wong iman atau wong beragama, iku kudu ana syarat rukun. Syarat rukun iku syahadat iku bersaksi nek ana kula kalih panjenengan iku duruh ngeten iki. Memang syaratnya orang beragama itu syaratnya harus, dalam syarat Islam kan syahadat. Syahadat itu maknanya bersaksi, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang disaksikan pertama adalah Allah yang sebagai Tuhannya, yang kedua yang disaksikan adalah Rasulullah utusannya Allah. Itu kedua kalimat yang tidak bisa dipisah. Seseorang imannya tidak akan sah kalau hanya menyaksikan satu saja. Syahadat di sini itu tidak sebatas hanya mengucapkan begitu saja. Mengucapkan. Kalau hanya mengucapkan itu nama syahadat delemeng. Mengucapkan tapi tidak ada yang disaksikan. Hanya ucapan-ucapan saja, tidak praktek, itu namanya. Itu berarti namanya ilmunya belum hakul yakin. Hanya keyakinan saja. Kalau hakul yakin benar-benar menyaksikan dengan secara metodologi, secara tarekat, secara kaifiat. Yang aturannya adalah kita harus menemui ulama waris, sang pewaris nur ilahiyah yang turunnya secara estafet, yang itu namanya adalah mursyid. Mursyid itu adalah khalifahnya Rasulullah. Mursyid adalah bukan manusia, mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang manusia. Walaupun toh manusianya itu banyak, tapi mursyidnya tetap satu. Nurnya satu, bisa memancar kepada beberapa mursyid, walaupun toh hanya beberapa persen nurnya, tapi yang waris hak itu memang 100% dari nurnya Allah yang memancar, sehingga kita akan bisa kenal, bisa bersaksi lewat nur yang dibawa oleh guru mursyid itu, yang nur itu nurnya Allah. Karena kita tidak mungkin menyaksikan Nabi Muhammad di zaman dulu yang yang selain zaman, yang sudah tidak sejaman, itu tidak mungkin bisa menyaksikan. Sekali lagi kita tetap menyaksikan manusia di zaman ini yang membawa nurnya Allah, yang menjadi utusannya Allah, yaitu mursyid. Karena kita tidak akan bisa menyaksikan Nabi Muhammad yang zaman dulu, itu adalah khusus para sahabat. Apalagi menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, itu kita cukup menyaksikan utusannya,
yang di dunia ini. Nah, yang dibawa oleh Nabi zaman dulu sekarang dibawa oleh wali yang mursyida atau ghaus hadzal zaman, yang setiap zaman itu ada. Nah, itulah tentang urian-urian di saat ini. Semoga bermanfaat ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.